Buat kamu yang baru masuk ke dunia perskincarean dan baru mau coba-coba, ada baiknya kamu nonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya, karena banyak informasi yang bakalan aku berikan dari mulai basic skincare itu apa, terus tahapannya apa aja, fungsinya dari masing-masing tahapan itu apa, dan di akhir video nanti bakalan aku kasih tahu rekomendasi produk dari aku buat kamu. So, buat kamu yang serius belajar basic skincare, so please keep on watching. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Buat kamu yang udah klik video ini, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta nyalakan bel notifikasinya. And now, let's do the review. Basic skincare itu adalah rangkaian skincare yang sederhana dan mendasar untuk kebutuhan kulit kamu. Fungsinya dari basic skincare itu adalah untuk membuat kulit kamu lembab, sehat, dan memperkuat skin barrier kamu. Nah, apa sih kekurangan kalau misalnya kamu belum menemukan basic skincare dan udah mencoba segala toner, serum, dan esen? Kalau misalkan kamu mencoba itu semua dan terjadi breakout di kulit kamu, maka kamu akan kesulitan untuk mengembalikan kulit normal kamu. Nah, tapi kalau misalnya kelebihannya, kamu sudah mencoba atau menemukan basic skincare kamu, maka kalau misalnya kamu mencoba toner, serum, esen, dan lain-lainnya, ketika breakout, maka kamu tidak akan kesulitan untuk mengembalikan kulit normal kamu ke sebelumnya. Basic skincare itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah cleansing atau membersihkan, yang kedua adalah moisturizing atau melembabkan, dan yang ketiga adalah protecting atau melindungi. Yang pertama, kita akan bahas tentang cleansing. Cleansing itu adalah fungsinya untuk membersihkan kotoran, debu, sisa-sisa minyak di wajah, make up, sel-sel kulit mati di wajah kamu. Nah, untuk membersihkan wajah, kita membutuhkan cleanser kan? Dan pada umumnya kita menggunakan cleanser yaitu facial wash. Nah, perlu kamu ketahui kalau misalkan cleansing itu adalah yang paling rentan merusak kulit kita. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu salah menemukan facial wash, maka kulit kamu akan kerasa kering, kasar, dan merusak skin barrier kamu. Makanya ada baiknya kamu mengetahui kriteria facial wash apa sih yang baik untuk kulit kamu atau untuk memulai basic skincare. Nah, kriteria yang pertama itu adalah tidak kerasa kering setelah cuci muka. Nah, terus tidak ada rasa keset yang berlebihan di muka dan tidak ada rasa ketarik di wajah kamu. Jadi itu penting loh. Karena kalau misalkan membuat kulit kamu kering, ada rasa keset dan ketarik, itu otomatis udah bakalan merusak skin barrier kamu. Makanya aku ulang lagi, yang pertama itu tidak membuat kulit kering, kemudian tidak ada rasa keset yang berlebihan, dan yang ketiga tidak ada rasa yang ketarik. Selain itu apalagi? Nah, lihat di komposisinya, biasanya hindarilah yang mengandung SLS karena itu bakalan ada busa yang banyak dan membuat kulit kamu kering. Biasanya kalau busa itu membuat kulit kering ya. Nah, ya, jadi yang lebih aman itu kamu lebih baik menggunakan yang sedikit busanya. Catatan aja untuk kamu yang selalu menggunakan make up, ada baiknya kalau misalkan kamu melakukan double cleansing di malam hari ya. Jadi cleansing ini pada umumnya dilakukan dua kali dalam sehari, yaitu pagi sebelum beraktivitas dan malam sebelum tidur. Nah, kalau misalkan kamu bermake up, untuk malam hari kamu lakukan double cleansing. Double cleansingnya pakai apa? Nah, bisa kamu pakai micellar water, atau bisa pakai cleansing oil atau cleansing balm. Jadi disesuaikan dengan tipe jenis kulit kamu. Tahapan yang kedua yaitu moisturizing, yaitu melembabkan. Fungsinya apa sih? Nah, fungsi untuk moisturizing ini adalah untuk mengembalikan kelembapan yang hilang saat kamu cuci muka tadi. Nah, jadi fungsinya moisturizer ini untuk membuat kulit kamu halus, lembab, dan memperkuat skin barrier kamu dan mengembalikan kelembaban kulit kamu di saat hilang tadi saat cuci muka. Nah, kriteria apa sih yang baik untuk moisturizer yang untuk basic skincare ini? Yang pertama, biasakan no parfum. Karena apa? Nggak apa-apa sih mau yang ada parfumnya, tapi takutnya kulit kamu sensitif terhadap parfum. Makanya lebih baik cari moisturizer yang no parfum.
Kemudian yang kedua adalah cari tekstur yang kamu sukai. Misalkan nih, kalau aku nih ya, yang kering, biasanya aku lebih suka yang lebih melembabkan, terus suka yang teksturnya itu yang gel cream gitu. Jadi lebih melembabkan gitu. Kalau misalkan untuk kulit kamu yang berminyak, misalkan biasanya lebih suka yang ringan gitu ya, cepat meresap, nggak lengket gitu, terus nggak jadi tambah berminyak di wajah. Untuk moisturizing ini, kamu bisa lakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi setelah cuci muka, dan yang kedua malam hari sesudah cuci muka juga pada saat mau tidur ya. Kenapa sih Kak malam hari itu juga harus pakai pelembab? Karena apa? Karena kalau misalkan di malam hari itu terjadi penguapan di kulit wajah kamu. Jadinya kalau misalkan kamu tidak pakai pelembab, nanti di pagi harinya kulit kamu bakalan kering. Apalagi kalau misalkan kamu tidur di ruangan ber-AC, itu bakalan bikin kulit kamu kering. Makanya kamu butuh pelembab untuk menjaga kelembaban kulit kamu di malam hari dan di pagi hari juga tentunya. Nah, tahapan yang terakhir yaitu protecting, yaitu melindungi ya. Ini tuh fungsinya apa sih? Untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari, yaitu radiasi matahari, sinar UVA, dan sinar UVB. Kalau misalnya kamu udah pakai skincare tapi kamu melupakan sunscreen, maka itu skincare yang sebelumnya itu sama aja bohong kalau kamu nggak pakai sunscreen. Karena apa? Karena paparan sinar matahari itu yang sangat-sangat bisa merusak kulit kita. Makanya kulit kita itu harus dilindungi gitu. Nah, kriterianya apa sih? Nah, untuk melindungi kulit kita itu kita membutuhkan sunscreen. Jadi kriteria sunscreen apa sih yang cocok atau yang bagus buat, bukan yang bagus ya, yang baik untuk basic skincare. Nah, usahakan cari SPF minimal 30. Karena apa? Karena iklim tropis di Indonesia gitu ya, cuaca yang panas itu SPF 30 itu udah sangat minimal sekali gitu ya. Dan perhatikan ada PA++-nya. Karena kalau nggak salah nih ya, SPF dan PA++ itu bisa melindungi kita dari sinar UVA dan sinar UVB. Kamu tahu nggak sih kalau misalkan sinar UVA dan sinar UVB itu bisa bikin kulit kita gosong, bisa bisa menimbulkan flek-flek hitam di wajah gitu ya, kerutan, penuaan dini. Nggak banget kan gitu. Makanya kamu harus temukan sunscreen yang tepat ya. Minimal SPF 30 dan ada PA-nya. Kemudian apalagi, kalau aku sih biasanya no parfum ya, seperti biasa. Karena apa? Ya karena itu tadi, takutnya kamu itu sensitif sama parfum yang ada di kandungan sunscreen itu. Makanya lebih aman, lebih baik cari yang no parfum. Terus cari yang kayak gimana lagi? Kayak untuk kulit kering, aku sih biasanya yang cukup melembabkan ya. Tapi kalau misalnya untuk kamu yang berminyak, biasanya kamu cari yang seperti tadi ya, pelembab tadi, yang ringan, yang nggak greasy, yang nggak lengket gitu, nggak berminyak, nggak bikin tambah oily gitu. Nah, dipakainya itu pagi-pagi 15 menit sebelum kamu beraktivitas. Mau kamu di rumah, mau kamu keluar rumah, sunscreen itu wajib ya. Karena meskipun kamu di rumah, itu sinar matahari, paparan sinar matahari itu bisa masuk nembus ke rumah kamu gitu ya. Makanya kamu perlu banget sunscreen. Kalau misalkan ada yang bertanya nih, Kak, apa boleh SPF 50? SPF 50 lebih baik ya, karena lebih maksimal untuk melindungi kulit kita. Tapi kalau misalkan kamu di rumah aja, nggak kemana-mana, SPF 30 itu udah cukup. Dan terus dipakainya tadi aku udah bilangin 15 menit sebelum beraktivitas. Nah, biasakan kalau untuk menggunakan sunscreen itu 2 ruas jari ya. 2 ruas jari untuk muka dan leher. Kemudian kamu bisa reapply sunscreen kalau misalkan beraktivitas di luar rumah itu setiap 3 jam sekali. Nah, aku sekarang bakalan kasih rekomendasi kamu untuk tahap cleansing ya. Nah, yang pertama yaitu dari Hada Labo Gokujun. Ini tuh enak banget kalau menurut aku. Ini nggak bikin kering dan busanya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu juga dikit. Jadi cukup yang nggak bikin kering, nggak ada rasa keset yang berlebihan. Ini tuh enak banget kalau menurut aku di kulit wajah yang sensitif sekalipun ya. Ini bener-bener nggak bikin wajah kering dan bikin lembab. Kemudian teksturnya juga enak banget aja pokoknya ya. Kemudian ini juga nggak ada wanginya. Kemudian selain Hada Labo, aku saranin ini aloe vera dari Nature Republic yang foam cleanser.
Ini juga hampir sama kayak Hada Labo, tapi ada wanginya sedikit, light banget, kayak wangi-wanginya tuh soft banget, nyegerin gitu. Dan ini tuh hampir sama kayak Hada Labo, dia itu nggak terlalu berbusa dan nggak juga busanya juga nggak terlalu dikit. Dan ini tuh nggak ada rasa keset sama sekali, bersih, enak, bikin kulit lembab, nggak kering ya. Semua yang aku rekomendasikan di produk cleanser ini nggak membuat kering ya, malah justru bikin kulit lembab setelah cuci muka. Ya, nah, semua rekomendasi ini bisa untuk sensitif sekalipun ya. Nah, selain Nature Republic ini, aku saranin yang ini, simple, yang hijau. Ini tuh bener-bener refresh. Cuman kalau misalkan ini tuh ada efek licinnya, jadi agak susah untuk cuci mukanya. Tapi ini gentle banget, nggak ada aromanya sama sekali. Jadi buat untuk kulit yang sensitif ini tuh cocok banget deh. Dan ini tuh nggak ada busanya ya. Jadi busanya itu kayak sejenis, pokoknya dia tuh nggak ada busanya aja. Hampir sama kayak Cetaphil kalau ini, tapi versi murahnya gitu ya. Nah, selain ini, yang terakhir aku rekomendasikan yang Savi Dermasafe. Nah, Savi Dermasafe ini ada dua sebenarnya, yang gel cleanser dan foam cleanser. Kalau yang foam cleanser lebih baik digunakan untuk kulit yang kering. Kalau misalkan gel cleanser ini lebih diperuntukkan untuk yang kulitnya berminyak. Tapi yang aku pakai ini, nyobain gel cleanser ini di kulit kering, ini nggak bikin kering sama sekali, jadi masih enak lah. Ini tuh hampir sama kayak Hada Labo dan Nature Republic, masih ada busanya tapi nggak terlalu banyak juga. Nah, semua itu dan nggak ada wanginya sama sekali ya Savi Dermasafe ini. Jadi yang cuman ada wanginya dari keempat produk ini yaitu cuman Nature Republic aja, dan ini semuanya udah pernah aku pakai ya. Dan ini kalau yang ketiga ini tidak ada parfum, yang ini ada parfumnya tapi light banget. Untuk pelembabnya, aku punya rekomendasi juga. Jadi ini juga bisa untuk kulit yang sensitif sekalipun ya. Yang pertama yaitu simple. Kenapa? Ini tuh nggak ada aromanya sama sekali. Teksturnya itu emang agak berat. Ini lebih diperuntukkan cocok untuk di kulit kering sebenarnya ya. Jadi ini cukup melembabkan, tapi nggak ada aromanya sama sekali, nggak lengket, nggak greasy gitu ya, nggak berminyak. Selain ini, aku bakalan cepet aja ya. Selain ini, aku rekomendasikan Savi. Nah, yang Savi Dermasafe tentunya. Nah, ini tuh bikin kulit lembab, enak banget, tapi nggak bikin oily gitu. Kalau misalkan ini sedikit agak berminyak gitu ya, tapi enak banget. Kalau misalkan aku pakai ini tuh kayaknya tuh lembab seharian gitu. Nah, terus kalau misalkan Savi ini tuh melembabkan tapi dia nggak bikin oily. Nah, terus kalau misalkan yang ketiganya ini aku recommended aloe vera. Sebenarnya sih ini kalau untuk moisturizer kurang sih ya, tapi kalau misalkan untuk yang pemula bisa cobain ini. Ini tuh ada wanginya sedikit, light banget, dan ada alkoholnya sedikit. Jadi kalau misalkan aku di kulit aku yang sensitif dan kering, ini aman-aman aja dan enak banget. Justru ini tuh menyegarkan banget. Nah, kalau misalkan kamu kulit yang nggak sensitif, aku saranin Nature yang aloe veranya. Ini tuh enak banget. Ini ada wanginya itu adem gitu ya, nyegerin gitu, enak banget. Pokoknya nggak nyegerak sama sekali. Tapi ini tuh melembabkan dan nggak lengket sama sekali. Ini tuh nggak ada alkoholnya. Kalau bedanya kalau misalnya sama Natrep ini ada alkoholnya tapi dikit. Kalau misalnya ini nggak ada alkoholnya sama sekali, tapi dia ada parfumnya yang agak lumayan kenceng tapi nggak nyegrak gitu. Nah, untuk rekomendasi produk yang sunscreen, yang pertama yaitu Madame G. Ini tuh cocok untuk remaja ya, harganya juga affordable banget, nggak nyampe 20 ribuan kalau nggak salah. Dan aku udah pernah nyoba ini tuh enak banget. Bukan kayak kita pakai sunscreen, justru kita itu kayak pakai pelembab biasa, tapi ini ada SPF-nya, SPF 30, jadi minimal banget untuk, ya maksudnya ini tuh cocok banget untuk yang aktivitas sehari-hari kulit remaja gitu ya. Ini cocok banget, dan itu enak banget, ada wanginya, light banget, kayak wanginya tuh soft banget, enak banget, aku suka. Dan ini tuh melembabkan banget dan gak bikin kusam. Nah, setelah ini aku rekomendasikan Skin Aqua. Skin Aqua ini ada banyak variasinya, dari mulai untuk yang kulit berminyak, sensitif dan berjerawat, terus normal gitu. Nah, aku kemarin-kemarin coba yang ini enak banget, tapi ini SPF-nya 20 PA++. Kamu bisa cari Skin Aqua yang lain yang disesuaikan jenis kulit kamu ya gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk di rumah aja sih SPF 20 ada PA++ 2 kali itu juga
lumayan, maksudnya cukup ya untuk di rumah aja dan bisa di reapply 3 jam sekali gitu. Cuman kalau misalkan kamu pingin coba yang lain, ada yang SPF-nya 25, ada yang SPF-nya 30, ada yang SPF-nya 50 yang Skin Aqua ini ya. Karena ini tuh teksturnya ringan banget, cepet meresap, ini tuh nggak bikin lengket sama sekali, yang aku suka ya. Kemudian selain itu, ini Wardah yang baru. Cuman kalau misalnya ini aku sarankan untuk yang kulit kamu yang kering, karena ini tuh sangat sangat melembabkan. Kalau misalkan kamu coba ini, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan pasti bakalan greasy banget gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan aku pakai ini, aku nggak pakai pelembab karena ini tuh udah cukup melembabkan banget, dan SPF-nya 50, udah PA plus-plusnya 4 kali lagi. Kayak gitu. Ini jadi cocok untuk di kulit yang apa namanya, untuk kulit yang kering. Nah, kenapa aku nggak rekomendasikan yang lain? Karena yang lain itu menurut aku kayak Garnier ya. Garnier itu kan ada vitamin C-nya. Takutnya kamu belum apa ya, belum terbiasa dengan vitamin C gitu. Makanya aku rekomendasikan yang ringan-ringan aja. Nah, kalau misalnya untuk kamu yang kulitnya berminyak, kamu bisa coba Skin Aqua ya, yang warna apa nanti aku cantumin di sini. Kemudian kamu bisa nyobain yang L'Oreal. Tapi kalau menurut aku L'Oreal itu lumayan agak mahal ya, pricey gitu. Dan takutnya nggak cocok juga. Terus Biore, nah itu juga agak pricey. Makanya aku saranin atau rekomendasikan yang murah-murah aja gitu, yang affordable tapi benar-benar berfungsi untuk melindungi kulit kamu gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang kulit yang berminyak, kamu tinggal cobain yang Skin Aqua, tapi yang khusus untuk kulit yang berminyak ada kok. Nah, biasa kan kalau misalkan coba basic skincare atau coba apapun produk itu, cobanya satu persatu ya. Jadi biar kita tahu apa sih reaksi produk itu di kulit kita gitu. Jadi kalau misalkan 3 produk langsung cobain jadi satu gitu, kita kan nggak tahu mana yang bikin kulit kita cocok atau mana yang di kulit kita nggak cocok gitu. Nah, kalau misalkan kamu udah nemuin nih basic skincare kamu pengen cobain toner, essence, serum, mangga gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika kamu coba toner atau essence atau serum kemudian breakout, kamu tinggal lepas itu dan balik lagi ke basic skincare kamu yang cocok tadi gitu ya. So, itu dia tadi informasi mengenai basic skincare dari aku. Semoga membantu kamu untuk mulai basic skincare, karena basic skincare itu penting banget untuk menjaga kulit kamu tetap sehat, lembab, dan memperkuat skin barrier kamu. Jadi terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai, dan sampai jumpa di next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.